Tinggal bagaimana sekarang menajamkan bagi Bima untuk di lini depan. Jangan membuang-buang peluang lagi karena finishing kita kurang kemarin. Dan U23 saya bilang ini tim yang mengerikan, Boy. Elkan Bagot ada di sana, Rizky Ridho ada di sana, Alfriana Dewanga yang kemarin kapten di AFF U23 di Thailand itu ada di sana. Bung Rompan ini sangat menyoroti tentang Marcelino. Bagus, Boy. Saya senang anak itu bermain di usia 18. Dewasa. Bayangin dia sudah bisa bermain seperti orang 25 tahun, padahal masih 18. Yang hebat. Mereka akan uji coba dengan juara Eropa U17 Jerman. Bagus. Karena Jerman juara Eropa dari sana, Frank Bommel yang akan memfasilitasi dengan Borussia Dortmundnya. Main lawan Jerman juara Eropa. Jerman kan kalahin Prancis di final. Kita bertemu lagi sahabat Sportify di podcast Sportify. Selalu bersama dengan Bung Roni Pangemanan. Halo Bung. Siap. Apa kabar? Boy, harus baik dong. Iya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Iya. Buat sahabat Sportify yang selalu mengikuti perbincangan Robola, Bung ya. Robola. Iya. Oke. Opan Boy. September bulan yang sibuk nih, Bung. Khususnya bagi STY ya. Bagi timnas lah, ya bagi timnas. STY siapapun pelatihnya. Kita mau bicara soal FIFA match. FIFA match game, Bung ya. FIFA match ya. Iya, FIFA match day nih. FIFA match day. Iya. Itu udah kalender FIFA. Jadi mayoritas semua kompetisi berhenti kan, Bos? Iya, istirahat. Istirahat. Ya. Di Eropa dimanapun semua istirahat. Termasuk di Indonesia. Liga 1 kita harus istirahat dan itu terjadi, Boy. Iya. Mulai tanggal 3 terakhir besok. Sabtu tanggal 3 selesai. Iya. Kemudian libur, ya. Betul. Liga 1. Nanti mulai lagi tanggal 15. Liga 1. Jadi itu dikasih kesempatan di FIFA Match Day dan ada U23 kan? Iya. Akan bertanding di kualifikasi kita. Iya. Jadi saya catat nih. Untuk TC Timnas FIFA Match Day di Surabaya 4 September. Sama juga di Solo. Iya, untuk TC Timnas U23 kualifikasi Piala Asia 4 September di Solo. Dibagi dua itu. Dibagi dua. Oke, kita bicara yang senior dengan yang U23 nih, Bung. Iya. Bagaimana STI membagi? STI kan tadi Bung bilang sibuk sekali bulan September ini. Super sibuk. Pulang pergi Solo, Surabaya dong, Bung ya. Iya, kalau bisa dilihat kan dia sudah sibuk semenjak di AFF U23 kemarin kan di Thailand. Iya. Setelah itu selesai, dia sekarang harus fokus konsentrasi untuk menangani FIFA Match Day dan juga di tim kualifikasi U23. Nah, saya pikir STI sudah tahu dia memainkan ini TC di tanggal 4 berbarengan, tapi dia akan hadir pertama itu di Surabaya. Di TC pertama. Jadi hari Senin itu dia sudah ada di Surabaya. TC pertama di Surabaya untuk senior, timnas senior. Oke. Besoknya dia tuh harus ke Solo. Nah, dia tinggalkan itu ke asistennya yang untuk di Surabaya. Seoul ya. Incheol yang akan datang ke sana, kemudian dia akan konsentrasi di Solo untuk 23 karena kan ini bersamaan di Solo dan Surabaya. Nah, pada hari H tanggal 8 ketika kita akan main melawan Turkmenistan senior, STY balik lagi ke Surabaya, untuk bisa membentuk tim ini. Dia tinggalkan U23 di Solo. Iya. Selesai di situ, U23 diserahkan ke siapa ya? U23 kan ada Nova. Dan kan dia cuma hadir sekali di Surabaya tanggal 8, setelah itu kan dia balik lagi setelah selesai. Iya. Pertandingan. Tanggal 9 dia udah balik lagi. Sama dengan tanggal 4 dia ke Surabaya, habis setelah tanggal 4 tanggal 5 dia sudah di Solo. Iya. Jadi dia atur sedemikian rupa jadi tim U23 itu 27 orang diambil. Iya. 27 pemain. Iya. Kemudian tim senior itu dia panggil 24 pemain. Iya. Nah, di antaranya ada 3 muka baru memang. Ya, ada Aji Kusuma di sana, ada striker dari Persija, Brian Kurnia dari Persib Bandung, ada Wahyu Prasetyo dari PSIS Semarang. 3 akan diberikan debut bermain kalau mereka dipasang ya. Selebihnya tuh pemain-pemain lama. Ya. Kecuali ada pemain-pemain muda U23 ini di bawah U23 yang dipisahkan yang biasanya mereka bermain di senior. Seperti Rizky Ridho, Elkan Bagot, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Janer, ya, Rafael Struck. Itu mereka kan tadinya dipasang bermain di tim senior lawan Argentina lah. Katakan. Sekarang nggak boleh. Mereka harus fokus di U23. Sehingga memang U23 ini mengerikan juga kalau melihat timnya. Jadi kalau kita bicara skala prioritas nih, Bung Ropan. Iya. FIFA Matchday adalah
resmi dari FIFA. Ya. Dan di situ kita memperbaiki peringkat. Iya, ada poin di sana. Ada poin di situ. Lihat. Sekarang kita peringkat 150. 150. Di satu sisi pada bulan yang sama, tidak jauh berbeda hari, ada U23 kualifikasi Piala Asia yang merupakan target juga dari PSSI. Iya. Jadi dua-dua ini memang dicanangkan harus menang. STY sudah bilang bahwa menghadapi Turkmenistan senior mereka harus bisa menang. Walaupun dari segi peringkat itu ada berbeda. Kita kan 150. Turkmenistan itu 138, boy. Enggak begitu jauh lah ya. Jauh. Nah, makanya kalau kita menang, poin kita akan bisa bertambah. Iya. Ya. Sayangnya memang cuma satu pertandingan. Biasanya kan kalau di FIFA Matchday itu kan 2. Seperti pada Juni yang lalu kita main lawan Palestina di Surabaya, kemudian di GBK lawan Argentina. Biasanya begitu 2. Tapi sekarang cuma 1. Tapi memang ada wacana lagi kalau boleh 2 pertandingan. Tapi kita nggak tahu apakah masih bisa di 2 pertandingan. Yang pasti lawan Turkmenistan dulu. Kalau menang oke. Baru kita fight di U23. U23 ini harus menang. Dan itu memang prioritas. Erick Thohir sudah mengatakan sebagai ketua umum PSSI, ini menjadi target utama. Harus lolos. Hanya 3 tim di situ kan, Cina Taipei dan Turkmenistan U23. Kalah, out. Wow. Iya. Dan kita harus manfaatkan ketika kita menjadi tuan rumah di Solo ini harus menang. Kan kesempatan. Harus menang itu. Yang menjadi lawan berat ya Turkmenistan tentunya. Tanpa menganggap remeh Cina Taipei ya. Kita main pertama dengan Cina Taipei. Nah, final itu memang habis-habisan lawan Turkmenistan di tanggal 12. STY dan tim pasti akan konsentrasi di sini. Mungkin ini yang mempermudah STY ya Bung ya, karena dia sudah mengetahui skuadnya, mengetahui secara personal pemainnya. Dia sudah membuat satu sistem mungkin, sehingga mudah buat dia untuk berbagi pikiran dan juga tenaga antara U23 dengan senior. Iya, saya pikir sudah pikir secara matang bagi dia. Ya, dia sudah. Karena dua-dua ini penting, satu bisa menang harus dari segi peringkat tadi, dan satu memang target yang harus bisa lolos. Untungnya kita sebagai tuan rumah. Ya sehingga SC sudah melihat ini. Dan pemain-pemain juga yang dipanggil, saya kira pemain-pemain dengan latar belakang mereka pernah semua bermain di tim nasional. Tidak ada perubahan banyak, kecuali yang 3 nama baru yang akan melakoni debut itu dia panggil. Selebihnya kan Ricky Kambuaya, Mark Klok, Rahmat Irianto, semua kan Jordi Amat. Bahkan ada 2 pemain, ada Sandy Walsh dengan Sain Patinama yang akan datang. Nah, itu kan suatu hal yang sangat baik. Bung, jadi Marcelino, Elkan Bagot, Fernando Ari, Jordi Amat dan Pratama Arhan itu untuk sementara tidak konsentrasi di tim senior, tapi konsentrasi di U23. Dan U23 itu saya bilang tuh, ini tim yang mengerikan, Boy. Elkan Bagot ada di sana, Rizky Ridho ada di sana, Alfriana Dewanga yang kemarin kapten di AFF U23 di Thailand itu ada di sana. Bung, itu luar biasa. Itu mempengaruhi nggak kekuatan dari tim senior dengan ketidakhadiran dari 6 pemain? Iya, saya pikir memang kalau bisa melihat kita mau mengejar peringkat kan, Bung? Kalau bisa dilihat memang ini ada pengaruh. Karena kan banyak Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho ada di sana, Pratama Arhan, Ivar Janer, kemudian dan Rafael Struk, termasuk dengan Witan Sulaiman kan. Ini kan pemain-pemain yang langganan bermain di senior. Nah, ketika 6 pemain ini nggak bisa bermain, tentunya kan ada yang berkurang sana. Tapi kita punya pemain-pemain yang bagus. Tentunya STY sudah tahu. Ya kalau bisa di gelandang berkurang kan ada Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto dan Mark Klok. Kalau bermain dengan 4-3-3 ini gelandang-gelandang yang oke lah, Boy ya. Walaupun memang kita kehilangan Marcelino di sana. Ya. Tapi di belakang juga kan ada Fakhrudin, ada Jordi Amat. Ya, walaupun kehilangan Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Masih bisa lah. Sain Patinama bisa digeser, bisa bermain dengan 3 back, masih bisa. Ada Asnawi Mangku Alam bermain di kanan. Jadi masih oke. Sain bermain di kiri walaupun kehilangan Pratama Arhan. Ya, yang diingat oleh para penggila bola atau penggemar bola timnas adalah tim yang berhasil mengimbangi Argentina yang ada di ingatan kita untuk tim senior, Bung. Betul. Dengan tidak ada 6 pemain ini kan terasa juga pasti ya. Ada yang kurang. Pasti terasa. Kan biasanya selama ini kan bagaimana Elkan Bagot itu sudah punya chemistry dengan Jordi Amat bersama dengan Rizky Ridho, dan ini kita lihat terakhir ketika mereka bermain melawan Argentina ya, bermain di GBK dan luar biasa menyulitkan pemain Argentina. Seorang Julian Alvarez aja tidak mampu membuat gol. Ini pemain top yang ada di Manchester City ya. Sebelum Paredes bisa menembak dari luar kotak penalti dan masuk ya. Dan saya pikir memang ketika adanya Marcelino juga nggak ada di sana, kemudian ada Rafael Struk yang ada Ivar Janer agak mengurangi memang sedikit, tetapi untungnya kita bermain di kandang, Boy. Dan materi kita tidak kalah. Saya pikir masih bagus lah untuk ukuran pemain, walaupun memang nggak ada mereka, saya pikir masih oke lah. Karena ada Sain Patinama dan Sandy Walsh yang selama ini tidak bisa bermain mengawali debut dia. Mudah-mudahan dia cedera lagi. Dia bisa starter. Kemarin 2 pertandingan terakhir di Mechelen di Belgia kan menang terus tuh Mechelen. Dan dia bermain oke lah walaupun di babak kedua diganti. Nah, diharapkan karena pemain ini kan
ingin mengawali debut bersama tim nasional kita. Kalau dia ada bagus boy, bisa bergeser masuk ke dalam tiga back, oke lah, bisa bermain. Jadi Bung Ropan optimis lah, paling enggak kita bisa mengalahkan Turkmenistan. Turkmenistan kalah terakhir lawan Malaysia di Malaysia 1-0. Jadi 5 pertandingan terakhir mereka tidak pernah menang mereka. Mereka terakhir menang tuh tahun 2022, itu lawan Bangladesh. Turkmenistan ya. Nah sekarang kita bermain di kandang, kita bisa mengalahkan, masih bisa mengalahkan mereka. Nah Bung, Egy Maulana dipanggil nih. Egy masuk. Nah, ya. Mungkin ada yang bertanya, Egy kok dipanggil lagi? Terakhir dia main itu 25 Maret 2023 ketika melawan timnas apa tuh Bung ya? Burundi ya? Burundi. Ya. Nah terakhir kan lawan Palestina dan Argentina dia nggak main. Tapi setelah dia ada di Dewa United, ya ini oke, pengembangan dia bagus. Bagus ya Bung ya? Ya agak oke lah. Dia ingin membuktikan bahwa dia layak untuk dipanggil lagi. Betul. Dan STI tentunya melihat bahwa dia pantas untuk bisa bermain dan dia dipanggil. Bukan cuma dia, Nadeo juga yang selama ini tidak bermain dalam 2 pertandingan terakhir Palestina dan Argentina itu dimainkan. Dipanggil. Dan akan dimainkan. Nadeo bisa akan turun lagi di bawah Miftah boy. Jadi 2 pemain ini yang absen itu datang lagi. Menarik untuk kita tunggu. Ini kesempatan buat Egy nih Bung untuk membuktikan bahwa dia masih layak. Iya dong. Nah, Egy. Bung, berarti sayap kita cukup banyak dengan Egy masuk. Ada Sadir Ramdhani dari Sabah. Ada Yakub Sayuri dan Rian Kurnia. Iya, Rian Kurnia mereka ya terutama bagi Rian Kurnia kan harus membuktikan ketika dia mendapat kesempatan untuk dia diambil dari Persib ya dia. Mempertanggungjawabkan apa kepercayaan dari seorang STY. Dia bisa bermain. Tapi kan di sana masih ada Sayuri bersaudara juga bagus. Yakob dan Yance yang diambil dari Makassar. Jadi oke lah kalau bisa dia dengan tim ini kan ada Sadil. Di depan masih ada Dimas Derajat. Kita tahu bersama kan masih oke. Denny Sulistiawan. Betul. Masih ada. Jadi 2 ini yang langganan di timnas. Memang kehilangan seorang Ramadan Sananta ya. Sebenarnya kita ingin melihat bermain di senior. Tapi kan dia lebih dibutuhkan di U23. Makanya saya bilang U23 ini bagus sekali materinya. Keterlaluan kalau mereka nggak lolos. Bro. U23 nih kita akan menyaksikan sebagai tuan rumah nih Bung. Iya. Kualifikasi Piala Asia. Kita menghadapi Cina Taipei. Ya, sama Turkmenistan. Cina Taipei tanggal 9, Turkmenistan tanggal 12. Nah, kita nggak boleh kehilangan angka. Kalau kita sampai imbang dengan Cina Taipei, silaka kita. Iya. Ya kan? Di saat Turkmenistan menang melawan Cina Taipei. Bung Ropan tadi mengatakan bahwa tim U23 ini tim super. Bagus. Artinya kedalaman dan juga starter itu bagus. Oke. Apa yang menjadi pertimbangan Bung Ropan bahwa tim ini tim yang sangat kuat? Tim yang sangat kuat karena itu saya bilang pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain di level yang lebih tinggi. Di pemain yang sebagian besar itu bermain di senior, boy. Ketika mereka balik untuk bermain di tim junior, Anda bisa bayangkan bagaimana mereka punya kekuatan bagus. Sudah bermain dengan Palestina senior, bermain dengan Argentina, bermain dengan Burundi, Curaçao juga sebelumnya. Elkan Bagot bermain di Inggris bersama Ipswich Town saat ini. Jadi ini luar biasa dengan Rizky Ridho. Ini kan kekuatan di tim senior. Ya, kalau bermain dengan 4 flat aja di belakang, udah kuat. Pratama Arhan bermain di kiri. Tinggal tambah Rio Fahmi bermain di kanan. Itu sudah kuat kalau bermain dengan 4 back. Kalau bermain 3 back ada Afriana Dewangga yang bisa bermain. Jadi saya bilang ini suatu hal yang Hernando Ari yang bisa bermain di bawah Mister. Tapi luar biasa di AFF 23. Di gelandang Marcelino Ferdinand itu bagus sekali. Ada Arkan Fikri. Banyak pilihan opsi bagi STY untuk memainkan di tengah. Ada Beckham Putra. Tinggal dia pilih. Kalau mau cari 3 itu Ivar Janer, Arkan Fikri dan Marcelino. Itu 3 kalau bermain dengan 4-3-3 kan. Di gelandang 3 orang. Di gelandang 3 orang. 4 belakang siapa? 4 belakang pertama Arhan di kiri. Rio Fahmi di kanan. Elkan Bagot dan Rizky Ridho. Wow. Bisa itu yang bermain. Ya, kalau bermain dengan 4. Di depan kan kita bisa dipilih. Bagus-bagus Ramadan Sananta masih bisa bermain. Ada Jen Kelly Schroeder dan Fajar Fatur Rahman. Ini kan 2 pemain yang menjadi top skor di SEA Games. Sananta dan Fajar Fatur Rahman. Bayangin aja mereka, makanya saya bilang ini tim yang sangat kuat untuk bisa bermain. Kalau mau perlu satu gelandang bertahan, Alfreana Dewangga bisa didorong bermain ke gelandang bertahan. Biasanya pola apa yang akan diterapkan oleh STY, Bung? STY-nya kan punya 2 pola yang dia kembali. Apa yang jadi kesukaan dia dengan materi pemain dia biasa bermain ini? Dia bisa bermain dengan 3 back. 3 back. Ya, bermain 3 back. Kemudian bisa juga bermain dengan 4-3-3. Jadi pola itu yang selalu diputar-putar sama STY. 4-3-3 atau dengan 3 back bermain, bisa bermain dengan 5 gelandang atau 2 pemain depan atau 3-4-3 tergantung STY bisa bermain. Kalau bermain dengan 3 back, saya pikir Afriana Dewangga yang akan bermain. Ridho dan Elkan Bagot. Pratama akan didorong lebih ke depan. Sisi kanan ini mungkin Rio Fahmi akan cadangan. Karena di sana akan bertumbuk ada Arkan Fikri,
bisa bermain, ada Ivar Janer, ada Marcelino. Kalau tambah satu gelandang lagi, Beckham Putra. Makanya di dalam itu kuat sekali itu mereka. Nah, dua yang akan di depan didorong, Sananta dan Fatur Rahman. Bung, Beckham sama Marcelino ini setipe ya, Bung? Setipe. Makanya kan salah satu sebenarnya harus cadangan dulu. Jadi kedalaman STY kita kuat. Iya. Kita kan masih bisa ada Taufani yang bisa bermain. Main dari Taufani Muslihudin yang mendapat sanksi. Kemudian sekarang sudah surat dari AFC ada 3 kan? Iya, betul. Itu bagus tiga pemain yang ada sanksi. Taufani Muslihudin, Komang Teguh dan Titan Agung. Titan, Bung. Kan mereka kan yang dipulangkan ketika AFF Thailand karena AFC bilang nggak boleh main. Tapi sekarang padahal masih ada sisa 2 match lagi. Sebenarnya kan 6 match mereka dihukum. Tapi sekarang sudah ada surat dari AFC mengatakan mereka bisa bermain, sudah ditanyakan oleh PSSI. Dan saya pikir ini bagus. Titan Agung, Komang bermain di belakang kan bagus. Jadi pilihannya banyak. Karena di belakang itu bukan cuma Komang juga, ada Ferrari yang bisa bermain juga di belakang. Jadi memang ini tim bagus. Dari mulai di bawah Mister sampai striker. Sampai striker tuh top semua. Dan kayaknya nggak ada yang cedera, nggak ada yang bermasalah dengan fisik, Bu. Nggak ada. Makanya STY ini kabar gembira buat STY itu. Karena semua pemain dalam kondisi yang bugar. Baik di tim senior maupun di tim U23 yang dia persiapkan. Jadi ini enak buat dia. Sampai sejauh ini ya, tidak ada masalah sama sekali ketika dia bisa menangani 2 tim ini. Apa yang Anda tahu tentang Cina Taipei, Bu? Ya saya tidak begitu dengan Cina Taipei ya, masih mungkin sulit ya. Jarang sekali kita mendapat informasi mengenai Cina Taipei. Tapi kalau bisa melihat dari apa yang kita dapatkan saat ini dengan skuad yang ada di U23, siapapun yang dibawa oleh Cina Taipei bukan terlalu pagi untuk bisa mengatakan atau menganggap remeh mereka. Tapi ini bisa kita menang. Sudah keterlaluan dengan tim yang bagus, Boy. Kemudian kita punya anak, bisa tahu kan Marcelino kan semakin dewasa bermain, berkembang. Kalau lawan Argentina aja, Paredes, Giovanni Lo Celso dia bisa main-main, dia bisa lewat. Apalagi dengan Cina Taipei U23 kan. Bung Ropan ini sangat menyoroti tentang Marcelino. Bagus, Boy. Saya senang anak itu bermain di usia 18. Dewasa. Bayangin dia sudah bisa bermain seperti orang 25 tahun, padahal masih 18. Itu bermain dengan Argentina nggak mudah. Dengan pemain-pemain yang matang di Eropa. Ya, tapi dia bisa menahan bola, bisa mengecoh mereka, bisa melewatin. Itu kan dan bermain full. Wow, idealnya Bung, kita naik peringkat, mampu mengalahkan Turkmenistan senior di FIFA Matchday. Kita menang lawan Cina Taipei. Itu PR pertama yang harus ini. Harus ini. Betul. Kalau kita setelah menang di FIFA Matchday, kemudian konsentrasi penuh di U23, laga pertama itu menentukan, memang tidak mudah, selalu mengawali laga pertama, tapi STY punya amunisi yang kuat. Menurut saya dengan amunisi yang kuat, yang semua oke di semua lini, saya meyakini bahwa kita bisa makan, kita bisa menang. Kita bisa lindas Cina Taipei. Tinggal kita berhitung dengan Turkmenistan. U23 ini kuat juga. Apa yang Bung Ropan tahu tentang U23 Turkmenistan? Saya belum begitu tahu dengan banyak. Tapi ciri pemain Turkmenistan itu seperti apa, Bung? Ini kan juga mereka ini daratan Eropa juga. Timur kan? Iya, Eropa Timur mereka bisa bermain. Nah, cuma untung di kita kan kita punya modal kuat. Di hadapan supporter kita, ya, di kandang, bermain dengan kedalaman skuad kita yang oke, yang semua bugar. Dan semua bisa bermain, sudah bermain di Eropa kan. Ivar Janer, Rafael Struijk bermain di Belanda. Kemudian Marcelino bermain di Dains. Pratama Arhan bermain di Tokyo Verdy. Elkan Bagot ada di Ipswich Town. Ya, jadi saya pikir ini pengalaman. Yang di Korea, Bung? Satu lagi? Asnawi tidak bisa karena Asnawi kan bermain di senior. Ya, usianya sudah di Jeonnam Dragons. Ya, usianya sudah di atas 23. Jadi saya pikir ini untuk pertama kali STY menyiapkan tim untuk senior di atas 23 tahun karena biasanya kan gabung mereka. Ya, sehingga 23 tahun itu sendiri memang sudah dipisahkan di Solo. Jadi saya pikir kalau bicara dengan target, walaupun Turkmenistan itu tim yang kuat, tapi saya tetap yakin kita bisa melewati ini, bisa melewati mereka. Karena ini target utama. Kalau kita lolos, ini sejarah bagi Indonesia. Pertama kali di U23 kita hadir di putaran final Piala Asia yang ada di Qatar. Karena kan baik U23 maupun senior ini semua kan berlangsung di Qatar. STY membawa tim senior tuh lolos di Kuwait sebelumnya ke Qatar nantinya tahun depan kan? Di antara Januari Februari. Sekarang kalau tugas dia junior U23 dia harus bawa sehingga dua-duanya bisa lolos ada di Qatar. Dan kesempatan kita untuk ke Olimpiade kan? Oke lah. Kalau kita pikir tim ini kalau bisa dikatakan ya memenuhi syarat. Mumpuni ya Bung ya. Mumpuni. Ya kita berarti seluruh fans penggemar timnas di tanah air khususnya di Solo. Solo dan juga di Surabaya ya hadiri. Pasti. Nonton langsung
pertandingan timnas dukungan penuh ya Bung ya. Dan di Solo kita berdua harus ke sana dong. Oh iya. Iya dong. Itu melihat lah. Kita harus ke Solo nih. Iya, karena ini target utama dari ketum PSSI harus lolos boy. Jadi bayangin aja kalau Spotify ada di sana kan. Wih. Betul. Dari sana. Kita langsung lah dari sana bicara kan. Bung satu lagi Bung. Ya. U24. Ini ke September akhir nih juga mereka bermain. Indra Safri akan membawa tim itu ke Asian Games. Walaupun itu bukan kalender FIFA. Tapi cukup penting Asian Games. Walaupun ini juga tidak ditargetkan tapi ya oke, dia harus bisa menghadapi. Kalau nggak salah mereka di grup F oleh situ kan. Ada Korea Utara kalau ada di sana ya. Kirgistan. Iya. Ya, kalau nggak salah Bung. Betul. Ya. 44 pemain dipanggil. Iya. Alumni SEA Games 2023, Timnas U20 dan juga mungkin 3 nama senior. Tim senior. Ya, tim senior. Saya udah tanya ke Indra, Coach Indra. Coach, ini seniornya siapa? Waktu terakhir kita ketemu dia di Manado, dia bilang mungkin ini Mark Lok, katanya Rahmat Irianto. Iya, Rahmat Irianto atau Fakhrudin yang dia akan ambil. Dia akan ambil itu. Salah satu di mereka 3. Wah, bagus dong. Saya bilang kalau ambil. Kalaupun di belakang satu, kalau perlu di belakang satu lagi, bisa ada Fakhrudin. Saya bilang oke, Coach, tapi dia bilang nanti kita bicara dengan klub, pendekatan dengan klub-klub. Nah, masalahnya pendekatan dengan klub. Itu dia kan. Ini kan bukan kalender FIFA. Bukan kalender FIFA, bisa aja klub tahan lagi. Kira-kira menurut Bung Ropan bagaimana? Ya, solusinya apa, Bung? Ya, sekarang ada di Indra Safri. Kalau dia lebih enak untuk lobby ke klub-klub dan ada pengertian dari klub-klub bisa kasih. Dan itu yang diutamakan oleh Indra Safri bilang kemarin. Saya harus perlu untuk bicara, face to face dengan pemilik klub, juga dengan pelatih, coach, sehingga mereka bisa mengizinkan ini. Karena bagaimanapun kan, kalau kita bisa keluar dari fase grup kan enak. Kita bisa ini. Ya, karena pertandingan pertama kita masih memudahkan. Lawan Korea Utara itu terakhir kalau nggak salah di jadwal. Jadi ini enak buat kita. Kalau kita sudah menang di pertandingan pertama, itu akan jauh lebih bagus buat kita. Nah, dari 44 nama yang dia masukkan itu, hanya akan dipilih 22, Boy. Yang akan dia bawa. Sebagian besar itu adalah bonus ketika tim U22 mendapat medali emas di SEA Games Kamboja. Ya, itu kan betul. U22. Nah, mereka itu Ramadan Sanatan kawan-kawan ya, Fatur Rahman ya waktu itu yang masih ikut. Nah, mereka itu dapat bonus untuk ikut ke Asian Games. Ada mungkin 5-6 pemain diambil dari U20 yang kita gagal sebagai tuan rumah. Akan masuk ke sana. Ya, mungkin ada pertambahan dan 3 senior itu dan akan dilihat dengan tim U23 STY siapa, mungkin 1-2 pemain yang dia ambil. Ya tergantung Indra Safri, tapi pokoknya cuma 22 pemain dari 44 nama yang dia masukin nama itu untuk ke tim SEA Games. Ya kita tahu lah. Kita tahu Indra Safri punya tangan dingin. Tangan dingin lah. Tangan dingin ya. Dia dapat memberikan trofi. Setelah 32 tahun kita gagal sejak tahun 91 di SEA Games Manila. Di Kamboja kita dapat itu. Dan kita mengalahkan 2 tim kuat yang menjadi momok selama ini kan, Vietnam di semifinal dan Thailand di final. Tidak menutup kemungkinan di Asian Games dia bisa maju yang sangat maksimal. Dan itu ketika mereka tanpa beban diberikan beban, itu kan nothing tulus buat mereka. Main aja di grup. Ya, apalagi terakhir lawan yang dianggap kuat adalah Korea. Ya Korea terakhir kalau mereka bisa menang 2 pertandingan pertama ya aman untuk bisa lolos ke babak berikut. Jadi saya pikir masih terbuka peluang bagi pasukan Indra Safri di Asian Games. Itu yang bisa terjadi. Ya, kita akan lihat nantinya. Wah, siapa yang akan dia pilih? Iya. Penggemar timnas akan sangat dihibur selama September ini. September ini luar biasa, padat sekali ya. Padat sekali. Ada di Surabaya, ada di Solo, ada di Guangzhou. Di Hangzhou, di Asian Games. Kalau kita semua di 3-3 itu kita berprestasi bagus ya. Kita maksudnya dengan hasil positif enak. Betul. Ya. FIFA Matchday menang lawan Turkmenistan, kita lolos di kualifikasi grup K di U23. Wah, di Asian Games juga kita lewat dari fase grup kan bagus. Iya. Itu hal yang baik. Tinggal U17 ini persiapan Om Boy. Nah, kita bicara U17. Drawingnya bukan di Indonesia, Bung. Drawingnya ada di Swiss. Di Swiss. Iya, kan sebelumnya kan Ketua Umum Erick Thohir itu sudah mengatakan bahwa nanti ada drawing itu bikin di Indonesia, di Jakarta lah. Iya kan? Tapi kemudian sekarang dialihkan ke Swiss. Ya, saya pikir nggak ada masalah kalau bisa. Kenapa nih? Ada apa ini? Masalah. Karena ketika Argentina juga ditunjuk menggantikan Indonesia di U20, Indonesia batal, Argentina jadi tuan rumah, undiannya juga di Swiss, bukan di Argentina. Jadi saya pikir ini hanya soal undian aja, dan bagi kita kan enak, nggak repot-repot lah. Bagi ketum untuk menyiapkan tempat, yang penting nanti matchnya ada di Indonesia. Yang penting tuan rumah kita di Indonesia, semua bertanding di sini dan baik-baik aja semuanya, jangan diganggu lah, jangan sampai ini batal gitu loh. Betul. Udah bagus buat kita. Jadi soal undian, kita kan ada di pot 1. Indonesia sebagai tuan rumah. Pasti berarti di grup A. Nah, tinggal lawan-lawan inilah. Siapa lawan-lawan kita yang bisa masuk dari pot 1 dan pot 2, pot 3, pot 4.
Ya mungkin kalau kita dapat misalnya dengan Kaledonia Baru, kan oke. Ekuador bisa dari sana. Ya, Selandia Baru masih bisa lah untuk kita hadapi untuk bisa lolos. Tergantung, tapi jangan bahaya kalau kita ketemu Jerman. Polandia, Inggris. Bahaya. Bahaya itu. Perancis apalagi. Waduh. Kencang-kencang semua itu kan yang bisa bermain. Nah, waktu lawan Korea, Bung. Iya. Ini beruntung loh. Kita bisa lawan tim U17 Korea ini sangat beruntung. Runner up Piala Asia loh, U17 Korea. Kan hanya kalah sama Jepang di final. Betul. Ketika main di Thailand. Iya. Korea ini tim kuat, bagus. Dan kita bisa dapat sparring dengan mereka. Tapi mereka hanya menang 1-0 ya. Iya. Walaupun kita memang lebih banyak bertahan, digempur habis boy, Anda bisa melihat. Tapi setelah ini kalau saya lihat ya, ada sedikit peningkatan lah. Dibandingkan kita kalah di Bali, lawan Barcelona, lawan Kashima Antlers, waktu itu kan banyak yang menghujat tim ini nggak siap dan segala macam. Tapi lawan Korea kan oke lah. Iya. Coach Bima bisa belajar banyak, bisa melihat intisari bagaimana kekuatan tim dia. Dia ambil hikmah dari pertandingan 2 kekalahan itu, dia ambil hikmah dan kemudian dia perlahan tapi pasti coba dia kemudian ada dibantu juga oleh seorang konsultan dari Jerman kan, Frank Wormuth. Nah, ini agak menguntungkan juga. Indra Safri juga sebagai coach banyak membantu dia, memberikan masukan-masukan juga. Dan anak-anak bermain jauh lebih baik dibandingkan dengan pertandingan sebelumnya yang mereka kalah. Dan Korea itu kuat, saya bilang sangat kuat. Wow, kuat, Bung. Ya, sebenarnya mereka bisa menang dengan 2-0 tapi penalti mereka juga gagal. Dan pemain-pemain kita bisa belajar dari pertandingan itu. Karena Korea bukan tidak mungkin ketemu kita lagi. Mereka salah satu kontestan yang akan ikut sebagai wakil Asia. Selain Jepang di sana ada Irak juga. Yang kan ada Uzbek yang bisa datang. Jadi dengan pertandingan ini mereka dapat suatu hal yang baik. Dan ini pertandingan terakhir pada sebelum mereka sebelum mereka ini mungkin awal ini saya tanya ke Coach Bima kemarin, telepon akan segera diumumkan pemain-pemainnya kan. Mungkin 28 pemain paling tinggi, 26 paling sedikit. Kata Bima. Ya. Mereka akan berangkat boy ke Jerman selama 1,5 bulan untuk ada di sana. Nah di sana mereka akan dibantu oleh Borussia Dortmund, klubnya ada Jerman, untuk mencari lawan-lawan. Yang lebih menarik, yang hebat, mereka akan uji coba dengan juara Eropa U17 Jerman. Bagus. Karena Jerman juara Eropa dari sana, Frank Wormuth yang akan memfasilitasi dengan Borussia Dortmundnya main lawan Jerman juara Eropa. Jerman kan kalahin Prancis di final di Euro lawan 2017. Korea aja kita sudah mendapatkan pelajaran yang bagus. Lawan Jerman. Dan pasti Jerman karena ada Frank Wormuth di sana dan dibantu oleh fasilitasi Dortmund. Mereka bermain kebetulan ada di Jerman. Ya, nggak usah lihatlah kalau berapa, tapi yang penting pengalaman ini. Karena Jerman akan hadir di Indonesia, misalnya tim yang kuat dari Eropa. Bagus kan? Kalau kita di sana bisa bermain 5-6 kali uji coba, lebih dari itu kan bagus. Sangat bagus. Bermain dengan Dortmund U23 U17 ya kan? Saya setuju dengan pernyataan Ketum. Jangan cepat puas. Saya pikir semua publik sepak bola yang menonton langsung ataupun melalui layar kaca aksi dari adik-adik kita U17 ini pasti punya satu pemain sama, jangan cepat puas. Ya kan? Kalau lihat lini belakang, saya kok senang Bung ngelihat solidnya belakang kita tuh Bung. Terutama kapten kita Iqbal ya. Buyang bermain mampu mengkoordinir tenang. Mungkin setelah intercept, motong, styling juga. Mungkin dia dapat pengalaman juga setelah dia belajar ke Hongaria. Di akademi sana, dan dia balik, dia lebih tenang bermain. Sempat membuat pemain-pemain Korsel ini frustasi juga. Habil di kanan, Ikram sebagai penjaga gawang. Betul. Iya kan? Ada Sultan Zaki di tengah. Bisa bermain. Bagaimana Bung? Ada Rizar. Melihat serangan bertubi-tubi, mungkin kalau ball possession ya sekitar 60-40 ya. Kalau melihat ini serangan, kan bagus. Belajar pemain begini, cara kita bertahan. Cara bertahan yang bagus. Cara kita bisa bagaimana untuk menahan gempuran lawan itu penting. Dan mereka dapat pengalaman bagus sekali. Ujian buat mereka karena yang mereka hadapi adalah Korsel, runner up di Piala Asia 2017. Jadi sehingga kita tinggal bagaimana sekarang menajamkan bagi Bima untuk di lini depan. Jangan membuang-buang peluang lagi karena finishing kita kurang kemarin. Passing juga kita harus lebih dilengkapi, passing pemain kita. Kalau mungkin kita lihat pertandingannya Bung waktu mereka membuilding attacking itu memang dari mampu merebut bola di belakang, tapi begitu menyerang kebingungan Bung. Seperti langsung hilang. Hilang. Nah, mereka cepat hilang bola ketika di pressing dengan cepat lawan. Di-press dengan cepat. Nah, ini membuat kita agak panik juga. Nah, ini tidak boleh, tapi kan kita bisa belajar dari sini. Karena mumpung masih ada 1,5 bulan untuk kita ke Eropa untuk bisa
melihat Frank Wormuth tentunya sudah tahu, Bima melihat bagaimana kita untuk melepaskan diri dari tekanan lawan. Mungkin ini bukan formasi yang baku ya. Iya. Kemarin itu kan di belakang itu ada nama seperti lu bilang tadi ada Iqbal, Akbar, Sultan Saki, Iqbal, Nurfiat. Nah, di tengah ya sana. Ya, Kaviator, Dennis dan Dabin. Ya, Dabin di tengah. Dabin di tengah. Iya kan? Nomor 7 Dennis Dennis Figo, oke. Iya, dia sempat melepaskan satu tembakan yang keras dari sisi kanan. Bagus. Di depan Afrizal, Rahman dan Givari. Iya. Dan Lotra Givari di sana. Ada Aulia juga bermain depan. Ya, kita bisa mengharapkan yang terbaik buat mereka. Cuma kan mereka ini harus tetap finishingnya harus dilengkapi dengan baik. Ya, peluang-peluang ini harus dimanfaatkan. Jangan banyak membuang-buang bola. Lini tengah juga harus lebih tenang. Nah, ini menjadi tugas saya kira bagi Bima. Kalau belakang kalau kita lihat dari kemarin oke lah. Dapat tekanan kuat tapi mereka bisa dengan disiplin yang tinggi baik. Tapi begitu attack langsung ini bola cepat hilang, passing salah, kita bertahan dari buru-buru. Transisi permainan kita ini kurang. Kalau kita bisa dari bertahan menyerang yang terasa memang butuh playmaker kali, Bung. Iya, kita butuh memang seorang playmaker, misalnya ya seorang dalam tanda kutip Marcelino lah di sana. Atau nggak usah lah Marcelo. Tipe-tipe pemain seperti Beckham Putra kan bagus untuk kita ada. Mungkin itu adalah yang bisa pegang bola, yang bisa delay bola. Iya, betul. Bisa melihat kapan melakukan Dennis Figo mungkin masih bisa diandalkan untuk bisa bermain di sana ya. Kita akan lihat atau Dabin yang bisa bermain di sana tergantung dari Bima lah untuk mencari seorang sosok yang penting bermain di tengah, bisa mendelay bola, tahan bola yang baik. Itu yang diperlukan oleh tim U17. Tapi babak kedua kalau kita lihat lebih menyerang, Bung. Lebih menyerang, ada perubahan dibandingkan babak pertama. Walaupun kebobolan. Iya. Kebobolannya pun mungkin karena sedikit kesalahan dari kiper untuk memotong bola Ikram ya. Iya. Dia mentip bola jatuh ke kaki lawan. Tidak kemudian cover. Ditembak oleh baik ya. Pemain juga yang masuk di babak kedua. Selebih dari itu anak-anak main bagus. Lepas. Jadi Bima coba untuk di babak kedua ada perubahan dimainkan oleh Bima. Mereka lebih percaya diri, lebih enak mereka bermain, lebih cair mereka bermain di babak kedua. Nah ini yang perlu mereka harus jaga juga dalam pertandingan uji coba berikutnya. Bermain seperti itulah di babak kedua. Tidak boleh takut bermain, ya harus berani bermain dengan lawan. Itu kan modal kepercayaan diri, mental harus kuat. Ini yang perlu ditanamkan buat adik-adik kita, Boy. Saya pikir mereka akan mendapat pelajaran nanti di Jerman. Bertemu dengan pemain muda, terutama tadi timnas Jerman, U17 Jerman. Saya pikir ini satu hal yang sangat-sangat baik buat harus dimanfaatkan pengembangan mereka. Iya. Betul. Kita support Coach Bima, ya kan, supaya lebih percaya diri lagi, sehingga dia mampu memberikan terbaik. Ya. Bagi negara nanti kita menjadi tuan rumah ya. Oke, Bung Roman, kita lihat nanti September Solo, Surabaya. Dan Guangzhou. juga di Guangzhou. Semoga yang terbaik. Ada hasil positif. Ada hasil positif. Demikian tadi pembicaraan kita nih, sahabat Sportify. Masih banyak sebenarnya mau kita gali lagi, tapi kita cukupkan di sini karena kita akan sambung lagi di lain kesempatan. Oke, ciao.